Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Ayesa Candini, bisa dipanggil Ayesa, dan saya perwakilan dari kelas 10I. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang tentang kisah para sahabat Nabi yang berjudulkan Kisah Keadilan Umar bin Khattab saat ia menjadi seorang khalifah. Nah, saat Umar bin Khattab menjadi khalifah di kota Mesir, yang menjadi gubernur adalah Amr bin As. Nah, si Amr bin As ini hidupnya itu mewah banget, kayak seorang kaisar gitu. Pengawalnya kuat, pakaiannya dari sutra, tempat duduknya kayak seorang raja gitu, dan berkelimang banyak banget harta. Kaya lah pokoknya si Amr bin As ini. Ya, dia juga memiliki istana gubernurnya sendiri. Lalu ada yang mengganggu di pikiran Amr bin As, yaitu ia ingin membangun sebuah proyek masjid raya di sebelah istananya. Tapi di sebelah istananya itu ada sebuah tanah, dan tanah itu dibangun gubuk tua kecil gitu yang kepemilikan orang Yahudi. Jadi ya Amr bin As pun ingin membeli tanah orang Yahudi itu agar proyek Masjid Raya ini berjalan dan berhasil. Jadi ya Amr bin As itu ke rumah atau ke gubuk tua si orang Yahudi itu, meminta agar orang Yahudi itu menjualnya rumah gubuk tua itu kepada Amr bin As. Tapi si Yahudi itu tetap menolak. Amr bin As pun tidak mau kalah dong. Jadi ia membawa semua bawahannya agar si orang Yahudi itu menjual kepada Amr bin As. Jadi si bawahannya Amr bin As ini memaksa untuk Yahudi itu agar keluar dari gubuk tua itu. Ya hanya untuk membangun atau berjalannya sebuah proyek masjid raya itu. Yahudi itu tetap menolak. Ya karena itu adalah rumah satu-satunya orang Yahudi itu bisa tinggal. Kalau dia kasih gubuk rumah tua itu, dia bakalan tinggal di mana? Itulah yang dipikirkannya. Dan juga gak adil banget dong gitu. Kayak dia itu merasa tertindas gitu, karena ya maklum lah, karena ya rakyat kecil gitu, makanya ya dia gak punya apa-apa lagi selain gubuk rumah atau gubuk tua itu. Karena si bawahannya Amr bin As itu memaksa terus si Yahudi itu agar rumah atau gubuk tua itu dijual kepada Amr bin As, atau enggak digusur gitu. Digusur. Ya si Yahudi itu pun enggak mau dong. Jadi ya si Yahudi itu meminta keadilan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, untuk bertemunya si Yahudi dan Umar bin Khattab ini, si Yahudi itu pun jalan dari Mesir ke kota Madinah. Cuk. Jalanlah si Yahudi itu dari Mesir ke kota Madinah kan. Nah, setelah sampai di ke kota Madinah, ia tuh bertemu sama orang yang lagi tidur di bawah pohon kurma. Nah, lalu si Yahudi itu pun mau gak mau ya membangunkan orang yang lagi tidur itu. Lalu si Yahudi itu pun bertanya, "Permisi Pak, apakah Bapak tahu di mana istana Khalifah Umar bin Khattab?" Nah, jadi orang zaman saya kasih tahu dulu ya. Jadi orang zaman dulu itu ya gak tahu muka orang-orang dahulu gitu loh. Jadi mereka hanya tahu sekedar nama saja gitu. Kalau bahwa yang jadi khalifah di Arab itu adalah Umar bin Khattab, tanpa mereka ketahui mukanya. Toh zaman dulu kan gak ada media sosial, gak ada koran, gak ada gambar gitu. Jadi ya mereka nggak tahu di mana tempat istananya gitu. Dan juga si Yahudi itu berpikir kalau Khalifah Umar bin Khattab itu mempunyai istana yang gede. Karena gubernurnya aja udah punya istana yang segede itu, apalagi khalifahnya gitu ya kan. Nah, jadi ya si Yahudi itu pun bertanya. Cahayanya. Nah. Maaf. Oke.
lagi, eh si Yahudi itu pun bertanya kepada orang itu, "Permisi, Pak, apakah Bapak tahu istana Umar bin Khattab itu, Khalifah Umar bin Khattab itu ada di mana?" Lalu orang itu menjawab, "Di atas tanah lumpur." Si Yahudi itu pun kebingungan. Lalu dia bertanya lagi, "Lalu siapa saja Pak pengawalnya?" Orang itu pun menjawab lagi, "Pengawal-pengawalnya itu banyak. Orang lemah, yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin." Wish, makin kebingungan lagi dong. Kok bisa orang-orang lemah dijadikan seorang pengawal? Harusnya orang-orang yang kuat lah dijadikan pengawal, pikir seorang Yahudi begitu. Ya, lalu dia bertanya lagi, "Lalu Pak, pakaian kebesarannya apa ya kira-kira? Apakah pakaian dari sutra kah? Atau pakaian-pakaian yang mewah atau mahal?" Orang itu pun menjawab lagi, "Pakaiannya adalah malu dan takwa." Boom! Orang Yahudi itu gak habis berpikir, kayak Khalifahnya kok hidupnya beda jauh gitu dari gubernurnya. Ya jadi ya si Yahudi itu pun gak tahu mau nanya apa lagi. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih yang ditanyain oleh orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu pun bertanya, "Lalu di manakah Khalifah Umar bin Khattab itu berada?" Orang itu pun menjawab, Di depan Anda sekarang ini, yaitu saya sendiri, Umar bin Khattab." Boom! Orang Yahudi itu kaget banget. Tubuhnya itu sampai bergetar dan badannya itu berkeringat, kayak wah, kaget banget ya kan. Dan Umar bin Khattab pun bertanya ya kepada orang Yahudi itu, "Kenapa engkau kemari dari jauh-jauh datang dari kota Madinah ini?" Lalu orang Yahudi itu pun menceritakanlah bahwa rumahnya akan digusur oleh gubernur di Mesir, yaitu Amr bin As itu sendiri, agar tanah milik si orang Yahudi ini untuk dijadikan sebuah masjid raya yang gede di sebelah istananya. Nah, si Umar bin Khattab pun terdiam dan berpikir, lalu melihat sekitar. Set, lihat kanan. Set, lihat kiri. Oh, Umar bin Khattab pun melihat sebuah tong sampah yang berisikan sebuah tulang-tulang onta. Yap. Lalu dia pun menyuruh si orang Yahudi itu pun seperti ini, "Tolong ambilkan saya serpihan satu tulang unta yang ada di sana." Orang Yahudi itu pun kaget. Dia kan di sini untuk meminta keadilan gitu. Loh, Khalifah Umar bin Khattab kan, saya kan ingin meminta keadilan itu. Ambil. Disuruh ambil, kan kebingungan tuh jadinya. Bingung lah ya. Ya mau gak mau ya si orang Yahudi itu nurut, ambil, kasih ke Umar bin Khattab itu. Lalu tanpa babi bu set gitu ya kan, Umar bin Khattab pun menebas pedang itu, mengambil pedang itu, lalu menyayat tulang itu lurus dan secepat kilat, set gitu. Jadi tulang ini tuh lurus gini. Si Yahudi itu pun kayak bingung, loh kenapa ini? Dan Umar itu pun bilang kepada ini, "Tolong bawa ini kepada gubernurmu." Gitu. Si Yahudi itu menurut, "Baiklah, saya akan kasih ini kepada gubernur saya." Dari Madinah ke Mesir, cuk. Si Yahudi itu pun kasih tulang ini kepada Amr bin As. "Ini dari Umar bin Khattab." Si Amr bin As pun mengambillah tulang itu. Kalian tahu apa yang terjadi? Tubuhnya Amr bin As pun bergetar, wajahnya pucat, keringatnya dingin. Dan dia pun mengatakan kepada bawahannya untuk stop,
tolong berhentikan proyek itu sekarang juga. Tolong jangan main-main sama orang Yahudi ini, gitu ya kan. Lalu dia pun bertanya lagi. Si Yahudi itu pun bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kok kamu berkeringat seperti itu? Nah, jadi si Amr bin As itu pun bertanya, kamu tahu apa yang dikatakan Umar ini kepada aku? Dia mengatakan, Umar memerintahkan kepadaku sebagai gubernurnya untuk tidak main-main tentang keadilan. Sikapku harus lurus terhadap rakyat, harus adil. Seperti lurusnya seorang sayatan tulang lurus yang ada di tulang ini, dan merasakan sebetan perang khalifah. Yap, Amr bin As pun ketakutan gitu. Dan Yahudi itu pun kayak, wah, berarti Islam itu adil dong gitu ya kan. Jadi ya Amr bin As pun bertanya, iya, Islam itu adil. Dan Yahudi itu pun berkata, kalau gitu gubuk tua itu ambil saja, saya ambil secara percuma. Dan si Amr bin As pun, dia tidak mau lagi berurusan dengan orang Yahudi itu. Dan yap, si Amr bin As pun tidak bermain-main lagi dengan si orang Yahudi itu. Tapi orang Yahudi itu pun akhirnya menjadi seorang mu'alaf, kawan-kawan. Menjadi seorang mu'alaf, menjadi seorang muslim karena keadilan Umar bin Khattab pada saat itu. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah Islam menunjukkan keadilan yang sangat adil, di mana Khalifah Umar bin Khattab memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada perbedaan antara orang kaya dan juga orang miskin. Selain itu, cerita tersebut juga menunjukkan bahwa kepemimpinan Umar bin Khattab waktu dahulu itu adil banget terhadap rakyat-rakyatnya. Nah, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.